Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you Soleh Soleha? Alhamdulillah, excellent, great, amazing, Allahu Akbar. Okay, let's try by yourself. How are you Soleh Soleha? Alhamdulillah. Okay, thank you so much for your attention, and thank you so much for students who already do the our coach. If Ustazah ask you. Okay, thank you so much. I think that some meeting before Ustazah already talk about main idea or in bahasa gagasan pokok, and then supporting idea atau gagasan pendukung. Nah, and then we already talk about 5W 1H. We use that for take a main point of a story, and then we usually say that in bahasa adik Simba, ya. That's why 5W 1H usually say adik Simba. Okay, do you still remember adik Simba? Adik Simba is apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Okay, just remind you for our material before, and then now we are going to new material. But before that, I ask you, what do you think if you see this picture? What do you think? Oh, okay. Thank you so much. Maybe some of you think about this is like a mind mapping, Ustazah. Yes, this is like mind mapping. Same, almost same. But in bahasa we just say peta pikiran. Peta pikiran atau kerangka pikir. Nah, apa itu peta pikiran? What is that? Nah, peta pikiran merupakan sebuah model atau gambaran yang merupakan konsep yang di dalamnya menjelaskan mengenai suatu variabel kegiatan atau penelitian. Tapi dalam hal ini, Ustazah akan mengambil variabel kegiatan berupa kegiatannya. Nah, tujuan peta pikiran adalah tujuan membuat peta pikiran saat belajar adalah untuk mempermudah mengingat sesuatu dan membantu mencatat informasi penting dengan menggunakan kata kunci. Jadi misalnya, kita sudah membaca buku. Kemudian setelah membaca buku, kita membuatkan namanya peta pikiran, kerangka pikir tentang buku yang telah kita baca. Nah, pada suatu ketika, kita berniat untuk mengingat kembali atau ingin membaca atau menemukan apa sih yang pernah saya baca atau materi bukunya membahas tentang apa. Nah, setelah membaca, Ananda bisa membuat yang namanya peta pikiran, itu kerangka pikir berdasarkan buku yang kita cari, buku yang dibaca. Atau misalnya kegiatan yang teman kita lakukan, dan kita mau mencontoh kegiatan itu untuk beberapa waktu yang akan datang misalnya, itu bisa dibuatkan peta pikiran. Ya, itu bisa dibuatkan peta pikiran, kemudian nanti kita kembangkan. Nah, adapun tujuan peta pikiran tadi saya sudah sebutkan, dan mari kita membaca bersama. Tujuan membuat peta pikiran saat belajar adalah untuk mempermudah mengingat sesuatu dan membantu mencatat informasi penting dengan menggunakan kata kunci. Ya. Kemudian Ustazah memberikan contoh karena kita mengambil peta pikiran berdasarkan kegiatan, maka Ustazah memberikan contoh kegiatan yang Ananda bisa lihat di layarnya. Ini adalah kegiatan bersih-bersih di Perumahan Mutiara. Ustazah berikan nama Perumahan Mutiara. Nah, adapun peta pikiran yang Ustazah sudah buat atau kerangka pikir, nah berdasarkan kegiatan tersebut adalah pertama, acara kegiatan. Acara kegiatan itu kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan pada Jumat bersih. Tahap pertama adalah apa yang misalnya kita lakukan. Tahap pertama, misalnya sudah
sebutkan di sini. Yang pertama, membersihkan lingkungan perumahan dulu. Kemudian kedua, barulah setelah membersihkan lingkungan, memasang lampu jalan. Kemudian yang ketiga adalah menutup jalanan yang berlubang. Itu adalah rangkaian yang ketiga. Kemudian siapa menjadi pelaksana kegiatan? Ustazah berikan di sini pelaksana kegiatan ketua RT setempat, masyarakat kompleks atau masyarakat perumahan. Nah, kalau di sekolah Ustazah kira-kira siapa yang menjadi pelaksana kegiatan? Nah, selanjutnya adalah tujuan kegiatan. Ketika kegiatan itu kita lakukan, maka kita ada ini tujuan yang ingin kita capai. Apa tujuan yang ingin kita capai sehingga kegiatan tersebut kita laksanakan? Ya. Nah, Ustazah sudah memberikan di sini tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan yang pertama adalah lingkungan perumahan bersih, asri dan nyaman. Yang kedua, menciptakan rasa kebersamaan dalam perumahan. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran akan kebersihan. Adapun hasil dan manfaat kegiatan. Nah, setelah berkegiatan, kita ingin mendapatkan sebuah hasil. Kita ingin mendapatkan sebuah manfaat, tidak serta-merta suatu kegiatan itu berlalu begitu saja, tetapi kita ingin merasakan apa hasilnya atau manfaatnya, dan manfaat suatu kegiatan. Nah, Ustaz juga sudah memetakan beberapa hasil dan manfaat kegiatan. Yang pertama, hasilnya lingkungan tentunya ketika sudah bersih-bersih, maka lingkungan akan menjadi bersih dan rapi. Yang kedua, perumahan akan menjadi lebih terang di malam hari. Yang ketiga, membangun rasa kebersamaan sesama warga perumahan. Nah, di sini kadangkala kita tinggal di perumahan tidak saling mengenal satu sama lain, tidak saling tahu, ataukah mungkin kita tidak saling bertetangga. Dan dengan misalkan Jumat bersih, kita bisa membangun rasa kebersamaan sesama warga perumahan atau saling menjaga, membangun silaturahmi antar warga masyarakat. Oke. Ini contohnya. Kemudian you have to do your worksheet. I mean the fifth worksheet kelima, yang Ananda bisa melihat di sini. Ustazah memberikan sedikit gambaran. Ada 3 gambar di situ, tapi sebenarnya adalah satu rangkaian kegiatan. Nah, silahkan Ananda deskripsikan berdasarkan worksheet, berdasarkan peta pikiran yang Ustazah sudah bagikan. Apa nama kegiatannya, kemudian acara kegiatannya apa saja, dimulai dari mana, siapa pelaksananya, tujuan apa yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut. Oke. Nah, saya pikir cukup itu penjelasannya Ustazah. Ustazah akhirnya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you next time, and then see you for the next material. Okay, see you everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.